Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 29 Oktober. Hari Minggu, Pekan Biasa ke-30. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, tambahkanlah iman, harapan dan kasih kami. Ajarilah kami mencintai apa yang Engkau perintahkan, agar layak menerima apa yang Engkau janjikan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dari hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita patut bersyukur karena pada hari Minggu biasa, pekan ke-30 ini, Yesus mengingatkan kita kembali pada hukum atau perintah utama dan pertama, yaitu hukum kasih. Dikatakan dalam sabdanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita refleksikan secara mendalam, betapa sempurna sekaligus sederhana hukum yang diberikan oleh Yesus kepada kita semua ini. Di dalam hukum itu tergambar relasi yang penuh secara vertikal dan horizontal. Relasi vertikal adalah hubungan antara kasih Allah dan manusia. Sementara relasi horizontal adalah relasi kasih manusia dengan sesamanya seperti dirinya sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum kasih menjadi sesuatu yang sangat mudah untuk kita ucapkan. Namun, tidak begitu mudah untuk kita laksanakan. Butuh kesadaran dan komitmen yang tinggi untuk melibatkan seluruh jiwa raga kita. Namun, kita bersyukur bahwa Yesus, Sang Pemberi Hukum, telah memberikan teladan secara konkret dan sempurna. Melalui hidup, sengsara, wafat, dan kebangkitannya sebagai perwujudan kasih tanpa batas itu.
Yesus telah mewujudkan kasih yang sempurna melalui salibnya. Pengorbanan kasih yang memuncak dalam salib atau sengsara Yesus menjadi pola hubungan kasih secara vertikal dan horizontal. Saudara-saudaraku yang terkasih, lalu bagaimana dengan diri kita? Pengalaman kita sebagai murid-murid Kristus. Beranikah kita mengedepankan nilai pengorbanan diri dalam mewujudkan kasih di tengah-tengah keluarga, komunitas, dan masyarakat kita? Dunia dan masyarakat masih membutuhkan sentuhan hukum kasih. Maka kita semua dipanggil untuk menjadi pejuang kasih dan misionaris cinta kasihnya. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan supaya kita dimampukan untuk mewujudkan kasih kita kepada Tuhan dan terwujud dalam kasih kita kepada sesama. Ya Tuhan, berilah kami karunia pengertian untuk memahami-Mu lebih mendalam, terutama melalui penghayatan hukum kasih secara konkret dalam hidup kami setiap hari. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami
ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.